Hai teman-teman mahasiswa semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bravo Podcast Belajar Bareng Aku. Bersama aku, Alia. Hari ini kita akan membahas 2 topik menarik nih. Ada pengenalan organisasi mahasiswa, lalu ada alur birokrasi di kampus. Pada kesempatan kali ini, kita ditemani oleh Mas Afif Wahyu Adi Pratama selaku Gubernur Mahasiswa atau Ketua BEM FSTP nih teman-teman. Apa kabar nih Mas? Alhamdulillah baik. Oke baik, sudah siap ya Mas untuk berbincang dan sharing bersama teman-teman semuanya. Insya Allah siap. Sebelumnya untuk teman-teman nanti ada sesi tanya jawab mengenai topik yang akan kita bawakan. Jadi didengarkan dan dipersiapkan pertanyaannya di kolom komentar. Oke. Untuk topik yang pertama nih Mas, pengenalan organisasi mahasiswa. Udah tidak asing ya teman-teman, bahkan banyak di antara teman-teman yang sudah ikut Ormawa termasuk aku dan teman-teman yang lagi nonton. Terus juga Mas Afif, apa tuh Ormawa atau organisasi mahasiswa, lalu ada apa aja sih? Oke, halo teman-teman semua yang udah nonton. Jadi aku langsung jawab aja ya, karena kayaknya banyak pertanyaan nih nanti dari teman-teman. Jadi Ormawa itu organisasi mahasiswa. Kalau Ormawa itu kan memang kalau di Unimus itu ada banyak. Dan dalam pembagiannya itu dibagi menjadi 3, yaitu legislatif dan juga eksekutif. Kalau kita berbicara tentang badan eksekutif, itu berarti masuknya di eksekutif. Nah, kayak di BEM FSTP, ini berarti salah satu Ormawa yang bergerak di bidang eksekutif kalau di Unimus ini gitu. Nah, untuk legislatif dan juga yudikatifnya kalau di Unimus itu dipegang oleh Senat atau SMKM Unimus. Baik, lalu ada nggak sih Mas korelasi atau kesinambungan antara Ormawa dengan kehidupan di kampus nih? Mengingat banyak nih isu mengenai organisasi mahasiswa yang tidak relevan. Kalau dari sudut Mas sendiri bagaimana? Oke, memang setelah COVID kemarin itu banyak ya teman-teman yang ngomong bahwa organisasi mahasiswa itu nggak relevan. Terus apa ada sih korelasinya dan lain sebagainya? Itu pertanyaan yang mulai dulu dari saya semester 1 hingga sekarang ini itu banyak teman-teman bertanya seperti itu. Nah, kalau kita bicara korelasi atau kesinambungan, sebenarnya korelasi itu bukan ada atau enggak, tapi kita bisa menciptakan atau enggak. Itu yang teman-teman organisasi harusnya pikirkan sekarang. Kalau kita nggak bisa menciptakan korelasi atau kesinambungan antara ketika kita menjadi mahasiswa dengan ketika kita mengikuti organisasi atau ikut Ormawa, ya nggak akan ada. Tapi kalau memang kita mau menciptakan dan mampu menciptakan di situ, itu akan ada. Dan setiap individu itu punya kesinambungan itu berbeda-beda. Ada yang berkesinambungan nanti dia dengan Ormawa tertentu itu akan mengembangkan skill-skill tertentu. Ada juga yang berkesinambungan memang karena di bidang akademiknya gitu. Lalu gimana sih Mas agar kita tuh dapat benefit gitu dari ikut Ormawa gitu kan? Seperti yang Mas sebutkan di awal kan, dari skill sampai relasi dan sebagainya. Nah, kalau kita pengen dapat benefit, kalau ketika kita ingin masuk Ormawa itu dipikirin dulu bahwa kita nanti pengen dapat apa di situ. Ketika kita udah pikirin itu, kita contoh nih ya, kita pengen di bidang eksekutif karena kita biasanya kan kalau orang-orang itu ditanya kan kenapa ikut BEM, ikut himpunan, karena pengen ngembangin public speaking. Nah, padahal ketika kita tanya public speaking apakah bisa kita kembangkan lagi di luar itu, jawabannya bisa gitu. Makanya yang pertama itu tadi, kita pilih dulu kira-kira mana sih Ormawa itu, kalau kita tujuannya pengen public speaking, kira-kira mana sih Ormawa itu yang di situ kita dilatih public speakingnya. Terus apa departemen yang cocok untuk kita ngembangin public speaking. Contoh katakanlah kita ikut salah satu departemen yang dimana dia tidak sering prokeran dengan berbicara langsung di depan umum. Otomatis ketika kita ikut Ormawa dengan departemen itu, otomatis yang terjadi ya kita nggak bisa ngembangin skill kita gitu, nggak bisa ngembangin public speaking itu. Nah, contoh katakanlah ketika kita ingin belajar tentang kewirausahaan nih, kewirausahaan, kita pengen dapat benefit untuk kewirausahaannya, tapi kita ikutnya di departemen advo katakanlah yang bicara tentang aspirasi, ya nggak akan ada kesinambungan. Nah, makanya dipikirin kita ingin melatih apa, lalu kita ingin masuk kemana, serta departemennya apa. Itu yang sekarang harusnya teman-teman mulai pikirkan ketika teman-teman ikut organisasi. Tetapi kadangkala itu teman-teman itu hanya terfikirkan kalau dulu di zamannya aku itu pengen masuk itu pengen nyoba-nyoba dulu, di situ dilihat dulu
ketika udah dilihat dulu nanti dia cocoknya di mana itu dicoba semua. Nah, tetapi kalau sekarang kita di lingkupnya mahasiswa masih seperti itu, saya rasa akan membuang-buang banyak waktu. Jadi yang paling penting adalah dipikirkan di awal. Gitu. Kalau misalnya boleh tahu nih Mas, ceritain dong pengalaman Mas selama ngikuti organisasi nih di internal atau di internal kampus atau di eksternal. Oke, kalau di internal kampus kebetulan dari awal semester 1 ikut organisasi, udah ikut himpunan waktu itu semester 1 aku ceritain nih sedikit pengalaman. Dari semester 1 itu aku ikut staf ahli, jadi staf ahlinya di SEMAKM, ikut himpunan jadi staf di PSDM, dan di BEMFIKES waktu itu jadi stafnya Infocom. Kenapa pilih 3 itu? Karena waktu itu ada yang berbicara sama aku kayak gini, kalau kamu masuk Unimus, coba ikut eksekutif dan legislatif langsung, biar tahu nanti ke depan kamu pengen kemana gitu. Nah makanya waktu itu ikut legislatif dan ikut eksekutif juga. Nah tapi waktu itu memang saya rasa tidak cocok untuk ikut di legislatif, makanya tidak melanjutkan ke Dewan Fakultas atau di Dewan yang lain, makanya ingin melanjutkannya di eksekutif. Nah waktu itu yang saya pikirkan itu masih pemikiran yang itu tadi, pemikiran yang nyoba-nyoba. Ini antara Infocom sama PSDM itu enak mana ya, tak pikir terus gitu. Kalau PSDM itu kan bahas tentang internal kita itu harus dibawa kemana. Kalau Infocom kan bahas tentang ini kita punya program ini mau dipublis seperti apa agar teman-teman nanti tertarik dengan program ini, kan seperti itu. Kita menyampaikan informasi. Waktu itu pemikiran saya itu simbolnya itu masih seperti itu. Tetapi setelah ikut dua-duanya ternyata di Infocom antara di PSDM itu ternyata juga saling mendapatkan benefitnya gitu. Kebetulan sebelumnya dulu itu ketika SMA itu aku suka tertarik banget di bidang informasi dan komunikasi kayak desain grafis, editing video dan sebagainya itu. Terus ternyata setelah aku pelajari dari dua departemen yang berbeda itu ternyata itu saling menguntungkan. Tapi ada perbedaan juga masalahnya waktu itu di himpunan itu dan di BEM fakultas itu beda. Maksudnya dalam artian itu secara kerjanya, terus tupoksi secara tujuannya itu berbeda. Makanya waktu itu aku belajar dua-duanya tanpa membandingkan antara himpunan dengan di BEM fakultas itu gitu. Nah terus setelah sampai situ akhirnya kembali lagi, karena memang di Unimus itu kalau dulu masih di Fikes, karena aku dulu waktu masih di Fikes itu kulturnya itu ketika kita semester 3 itu harus bisa atau nggak bisa itu harus kembali ke rumahnya masing-masing. Waktu itu rumahnya karena masih di teknologi pangan, jadi kembali ke sana. Jadi akhirnya di semester 3 itu aku melanjutkan lagi di himpunan lagi, waktu itu dipercaya jadi salah satu kadif PSDM di situ, akhirnya belajar lagi hingga sekarang dari teknologi pangan bisa di FSTP itu. Jadi banyak pengalaman yang kira-kira itu sebenarnya ketika teman-teman punya tujuan di awal ingin mencapai apa, terus akhirnya ketika capaian itu nanti di tengah jalan kita jalani satu-satu itu, kita malah akan mendapatkan hal lain di tengah jalan sehingga bisa menjadi pertimbangan. Apakah capaian kita itu harus kita lanjutkan atau kita memilih untuk mencapai yang lain, gitu masih ada pertimbangan. Nah bagi teman-teman yang pengen masuk ke organisasi karena bingung, mungkin belum punya pemikiran di awal tadi, coba punya pemikiran setinggi-tingginya dulu. Di tengah jalan teman-teman nanti akan menemukan sesuatu yang kira-kira itu akan lebih mengena untuk teman-teman ikuti. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Harus ada yang dilalui gitu untuk kita tuh mendapatkan benefit di organisasi ini dengan maksimal. Oke, beranjak ke topik selanjutnya nih Mas, yaitu mengenai alur birokrasi. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih birokrasi itu apa? Jadi sepengetahuanku ya, birokrasi itu elemen dari sebuah universitas yang bertanggung jawab untuk membantu mahasiswa terkait permasalahan administratif. Misalnya aja nih untuk pendaftaran ulang atau pengisian KRS-an dan lain sebagainya seperti itu. Jadi seperti apa sih Mas birokrasi di kampus kita dari fakultas kita? Oke, kalau sebenarnya kalau birokrasi itu penjelasannya sama ya,
yang tadi dijelaskan, yaitu tentang bagaimana di situ ada sistem yang terstruktur yang mengelola tentang kemahasiswaan. Ininya seperti itu. Nah, kalau di Unimus itu kebetulan itu setahu saya itu untuk birokrasinya itu masih terpusat di universitas gitu. Maksudnya dalam bidang keuangan itu masih terpusat di universitas. Terus dalam bidang-bidang yang hal lain seperti konversi SKS dan lain sebagainya itu masih terpusat di sana. Setahu saya seperti itu. Tetapi memang dari alurnya untuk pengajuan dan lain sebagainya itu kita harus berkoordinasi dengan fakultas itu. Terus untuk birokrasi di fakultas sendiri, karena FSTP ini merupakan fakultas yang baru ya, menurut saya sampai hari ini masih bisa dikatakan bagus sih. Maksudnya dari teman-teman yang kemarin-kemarin terkait dengan kendala dan lain sebagainya di masa transisi itu, fakultas bisa backup dengan bagus terkait dengan kendala-kendala mahasiswa. Masih bisa aspirasi yang kita sampaikan itu paling tidak masih bisa diserap oleh oleh dekanat, sehingga sampai hari ini pun permasalahan itu kalau kita hitung itu belum ada permasalahan yang signifikan seperti itu. Terus terkait dengan fungsinya di dekanat sendiri ya, khususnya di FSTP itu kan sekarang udah mulai dibagi, meskipun sekarang saya lihat itu belum terlalu terstruktur. Maksudnya itu untuk fungsi strukturnya itu belum terlalu bagus. Contoh kemahasiswaannya di fakultas memang udah ada 2 kemahasiswaan, tapi 2 kemahasiswaan yang ada ini belum bisa dibagi untuk tupoksinya masing-masing. Kemahasiswaan A ini untuk bidang apa, kemahasiswaan B ini untuk bidang apa. Nah, itu udah sering kita memberikan masukan di fakultas untuk segera dibagi seperti itu. Terus terkait dengan hal-hal yang lain seperti di bidang akademiknya atau di bidang penelitiannya, itu saya rasa juga belum udah ada tetapi belum terstruktur yang bagus kayak fungsinya. Contoh untuk yang kemarin untuk kita mau konversi SKS pun seperti itu, kita udah pengajuan di bidang akademiknya di dekanat, tetapi sampai sekarang juga belum ada kabar terbaru terkait hal itu. Dan setahu saya itu sampai hari ini itu dari dekanat pun itu belum mensosialisasikan ke mahasiswa umum ya terkait dengan bidang-bidangnya, bidang kemahasiswaan siapa, bidang akademik siapa, bidang penelitian siapa, itu belum disosialisasikan secara umum. Makanya mungkin butuh proses, karena memang fakultas baru kan nggak tiba-tiba bisa terjadi gitu. Jadi harus proses itu. Tapi menurut saya keseluruhan udah bagus sih kalau sampai hari ini, karena kalau kita menimbangnya dengan fakultas baru tadi udah bagus. Kalau bicara soal birokrasi kan ya Mas ya, itu kan pasti nyambung ke hak dan kewajibannya mahasiswa kan. Terus juga lalu apa aja sih hak dan kewajibannya yang harus dipenuhi yang jadi birokrasi itu? Ini berarti hak kewajiban yang mungkin keseluruhan aja ya, keseluruhan. Kalau kita sebagai mahasiswa itu kan, kalau birokrasi itu kan mereka punya sistem dan punya aturan termasuk di situ. Nah, mungkin secara simpelnya hak kita menepati aturan itu, menepati aturan. Contoh ketika dari birokrat membuat kebijakan untuk di bidang akademik nih, di bidang akademik itu total absensi mahasiswa itu harus 75%. Kalau tidak 75% tidak bisa ikut ujian. Nah, kita berarti sebagai mahasiswa harus bisa memenuhi hak itu. Nah, itu. Terus yang kedua terkait dengan keuangan, mungkin terkait dengan pembayaran SPP. Nah, pembayaran SPP itu ya kalau udah dibuat kebijakan dengan waktu tertentu itu bisanya harus bisa tepat waktu. Karena kalau kita bicara tentang hak kita untuk kewajiban kita untuk menempati peraturan-peraturan itu, menurut saya itu sekarang udah berjalan ya, udah berjalan, dan itu juga udah teman-teman laksanain sendiri. Tapi terkait dengan hak, ketika kita sudah menepati kewajiban kita, artinya kita berhak untuk menuntut hak kita sebagai mahasiswa, hak-hak terkait dengan fasilitas, terkait dengan hal-hal lainnya. Banyak nih teman-teman yang sekarang itu mengkritisi hal-hal yang kira-kira itu sebenarnya ada yang perlu dikritisi lebih penting. Contoh ketika teman-teman bayar SPP sekarang, di pembayaran SPP itu kan ada banyak tuh rinciannya, ada pembayaran wifi, pembayaran untuk apa-apa di situ. Nah, tetapi teman-teman pernah nggak contoh mengkritisi salah satu poin di SPP itu? Nah, itu dulu pernah juga teman-teman aku dulu mengkritisi tentang ketika kita waktu itu online, tapi kita tetap bayar SPP, kita tetap bayar wifi waktu itu. Kalau nggak salah 100.000 itu berapa ya per semester itu? Nah,
Itu. Nah, itu salah satu yang sebenarnya sekarang kewajiban, kalau kita sudah memenuhi kewajiban kita bisa menuntut hak kita di situ. Maksudnya menuntut melalui mungkin kita bisa melalui serap aspirasi masing-masing, atau kita bisa audiensikan langsung, atau kita bisa menyuarakan itu lewat platform yang udah disediakan teman-teman di eksekutif, itu bisa seperti itu. Oke, jadi lalu nih ya, untuk alurnya sendiri gimana nih Mas? Kan banyak nih mahasiswa yang belum memahami alurnya, apalagi mahasiswa-mahasiswa baru seperti aku dan yang lain-lainnya. Oke, ini lebih ke alur apa dulu? Mungkin alur ini ya. Kita ambil contoh simpel, alur apa nih? Alur konversi SKS. Contoh konversi SKS, alur untuk MBKM lah ya. Alur untuk MBKM. Nah, itu biasanya kan kita dapat tuh. Semua kita lolos nih di salah satu programnya MBKM. Katakanlah lolos di PKM, SPKM. Nah, ketika kita sudah di situ sudah menyelesaikan semua rangkaiannya, otomatis di situ kan ada salah satu hak kita itu untuk mendapatkan konversi SKS di MBKM itu. Kalau tidak salah, kalau di PKM itu melalui Dirjen Dikti itu konversinya 5-10 SKS. Nah, itu pengajuan kita lewat prodi masing-masing dulu, Nah, prodi udah kita bicarakan. Nanti prodi alasan gini, padahal kita butuh. Kita sampaikan ke fakultas kalau memang tidak di ACC prodi. Di fakultas kita sampaikan melalui bidang akademiknya fakultas. Kalau nggak ada berarti melalui dekanat. Kita sampaikan keluhan kita tentang prodi harus gini karena seperti ini. Nanti dari pihak dekanat mesti akan menghubungin prodi. Kalau dari pihak dekanat tidak menghubungi prodi dan tidak dilaksanakan, kita bisa langsung ke rektorat, ke universitas. Berarti kita menuju ke BAK. Terkait dengan BAK ini, nanti kita sampaikan keluhan kita sudah berbicara dengan prodi tapi tidak terlaksanakan, kita bicara di fakultas tetapi tidak diindahkan, kita bicaralah ke BAK itu tadi. Nah, seumpama di BAK ini nanti mesti ada solusi, meskipun solusinya itu biasanya tidak cepat, tapi mesti ada solusi. Biasanya BAK akan konsultasi dengan fakultas dan akan dengan prodi. Kalaupun tidak ada, berarti kita harus menuntut itu dengan jalur-jalur yang lain. Kayak seperti contohnya dengan mahasiswa-mahasiswa sekarang yang mengaksi ya, karena mereka merasa bahwa mereka sudah memenuhi kewajibannya tetapi haknya tidak terpenuhi. Berarti mereka harus menggunakan jalur-jalur yang lain. Mungkin jalur untuk ketemu dulu audiensi, kalau tidak tercapai baru plan akhir adalah aksi. Nah, itu salah satu juga dari fungsi eksekutif juga, karena salah satu fungsi eksekutif itu kan mengaspirasikan daripada hak-hak teman-teman mahasiswa tadi. Makanya selalu ada hubungan sebenarnya ketika kita memahami alur itu, ketika kita memahami nih bahwa ini aturannya seperti ini, tapi harusnya bisa seperti ini. Ketika kita memahami aturan-aturan seperti itu, kita bisa langsung untuk menuntut lebih menggunakan dasar-dasar lah. Waktu itu ada seperti ini. Jadi salah satu teman-teman itu mendapatkan kalau di PKM itu ada tulisan bahwa universitas itu berhak untuk mendonasikan atau membantu anggaran sebesar berapa persen untuk pendanaan PKM. Nah, kalau kita nggak punya dasar atas hal itu, otomatis ketika kita menuntut direktorat, ketika kita menuntut dan bertanya ke dekanat atau ke prodi, yang terjadi adalah kita nanti di situ tidak punya dasar lagi untuk mengasihkan itu. Tapi ketika kita punya dasar dan mengetahui nih bahwa ini aturannya dari Dirjen Dikti melalui pedoman melalui pedoman PKM yang diser oleh Simbel Mawa, otomatis itu udah valid kan. Mau nggak mau itu harus dilaksanakan karena itu termasuk dengan hak kita. Contoh seperti itu untuk alur koordinasinya dari birokrasi. Kalau menurut Mas nih, evaluasi apa sih Mas yang sekiranya urgent nih dan perlu ditindaklanjuti oleh pihak kampus ataupun fakultas? Oke, sekarang ya dari mana dulu? Maksudnya dari periode kapan? Dari periode sekarang aja ya, dari semester mungkin semester 5 ke 6 lah ya, 5 ke 6. Mungkin terkait dengan ini sih, terkait dengan tadi kalau untuk dari rektorat sendiri itu terkait dengan SK untuk konversi tadi, karena memang dari konversi ini sampai sekarang itu belum ada titik terangnya. Bahkan teman-teman aku aja yang sampai sekarang itu lolos di PKM itu belum ada satupun yang dapat konversi, karena memang
ketika kita lapor ke prodi nanti akan mengajukan itu ke dekanat, ketika kita lapor dekanat itu nanti ke rektorat, ketika nanti rektorat nanti kembali lagi itu kebijakan prodi, itu muter terus. Makanya aspirasi yang waktu itu kita laksanakan ke dekanat itu kan meminta untuk segera mungkin dari dekanat mengambil kebijakan melalui SK dekan atau apa untuk mengonversikan IT. Nah, evaluasi yang paling penting adalah di mana sebenarnya dari rektorat itu harus membuat itu tadi, membuat SK tentang konversi itu secara pakem lah, ibaratnya untuk lolos PKM di bidang pendanaan, di bidang pengabdian itu nanti yang bisa dikonversi itu prodi apa aja, terus di bidang RE itu apa aja, di bidang RSA itu apa aja. Jadi teman-teman ketika teman-teman sudah berharap di awal itu semangat banget untuk ikut program-program MBKM, mereka sudah bisa memilih. Contoh ketika mereka nanti di prodi statistika nih, statistika itu hanya dapat konversi di bidang RE, PKM, dan magang sama. Dia tidak dapat konversi di bidang pengabdian. Berarti kan dari statistika langsung bisa semangat untuk ikutnya di RE. Terus nanti ketika mereka nanti mikir bahwa mereka nanti akan ikut di bidang lain, berarti mereka siap konsekuensi untuk tidak ikut itu, tidak mendapatkan konversi gitu. Itu yang harus segera dievaluasi untuk nantinya ini harus bisa cepat diselesaikan, karena jangan sampai nanti semangatnya mahasiswa itu turun karena dengar cerita-cerita kakak tingkatnya yang tidak mendapatkan konversi. Terus dari dekanat mungkin yang harusnya sekarang dievaluasi itu terkait dengan kemahasiswaan mungkin ya, kemahasiswaan. Jadi terkait dengan kemahasiswaan itu yang harus segera dievaluasi dekan itu ya, harusnya sudah ada tupoksi masing-masing antara dua kemahasiswaan itu. Kemahasiswaan yang ada ini harusnya bisa menjalankan tupoksinya itu sesuai dengan bidang yang dibagi oleh dekan. Nah, ketika nanti seperti itu, saya rasa tidak akan ada tumpang tindih lah. Nanti ketika kita ingin PPK Ormawa, kita lapor siapa? Ketika kita ingin nanti melaporkan program kerja di BEM fakultas atau di himpunan, kita lapor siapa? Ketika nanti di sini ada yang kesulitan untuk bayar UKT, laporan kita dengan siapa? Itu harusnya sudah dibagi secara keseluruhan, sehingga nanti teman-teman ini yang semula bingung itu kemudian tidak akan bingung terkait dengan hal-hal seperti ini. Karena saya rasa ketika kemahasiswaan fakultas ini hanya menjadi sebuah formalitas, saya rasa nanti ke depan juga akan tetap acak-acakan untuk koordinasi dan untuk koordinasinya mahasiswa ke dekanat seperti itu. Nah, makanya segera untuk itu tadi, untuk dievaluasi terkait dengan hal itu. Mas, aku mau nanya nih Mas, gimana sih tanggapan Mas nih tentang mahasiswa yang mengatakan tuh Ormawa tuh nggak ada manfaatnya gitu loh, atau dia tuh kayak organisasi Ormawa di kampus tuh nggak relevan gitu kan. Banyak tuh yang saya kayak mahasiswa kayak ngomong, ngapain sih ikut Ormawa gitu, nggak ada manfaatnya gitu. Oke. Gimana tuh Mas? Kalau ada mahasiswa yang seperti itu tuh berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia belum pernah ikut Ormawa. Yang kedua, sebenarnya di Ormawa itu dia tidak bisa berproses atau gagal berproses di Ormawa tersebut. Karena kalau kita belum merasakan masuk ke Ormawa, yang terjadi adalah pemikiran-pemikiran negatif. Apalagi sekarang itu banyak teman-teman yang lebih bangga ikut organisasi di luar tetapi lebih tinggi daripada ikut Ormawa. Seperti itu. Karena memang tidak ada salahnya. Karena organisasi itu semua ada manfaatnya, di luar maupun di eksternal maupun di internal itu banyak manfaatnya. Sesuai dengan keinginan kita akan apa, tujuan kita akan apa di situ tadi. Kembali yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, tapi yang terjadi sekarang itu kalau kita lihat nih secara mendasar, orang itu ikut Ormawa itu bukan karena dia ingin mendapatkan benefit, tapi dia ingin mendapatkan validasi masing-masing. Ketika ada nih teman kita, mungkin musuh kita ya, atau rival kita lah, ikut di BEM fakultas, berarti kita harus bisa naik di BMKM. Ketika nanti di BMKM, teman kita, rival kita di BMKM, kita harus di senat. Ketika di senat, kita harus lebih tinggi daripada senat, atau mungkin ikut rektorat atau apa gitu. Itu yang terjadi sekarang seperti itu. Jadi tidak mikir kita ini posisinya itu mampunya di mana untuk bisa mengambil semua hal yang ada di dalamnya itu, tetapi enggak, yang dipikirkan adalah validasi dirinya agar dipandang lebih bagus di BEM
Padahal di himpunan belum pernah, masih bisa berkata di himpunan ngapain, nggak ada manfaatnya. Di BEM fakultas belum pernah, udah bisa berkata bahwa ngapain di BEM fakultas, paling gitu-gitu aja. Di BMKM belum pernah, alah ngapain di BMKM, paling periodenya juga gitu. Nah itu yang sekarang itu sebenarnya dari kemarin itu teman-teman Ormawa itu bicarakan itu seperti itu. Banyak yang masih memikirkan kata orang atau memikirkan tentang tinggi mana validasinya daripada tinggi mana benefitnya. Padahal kalau menurut aku ya, daripada teman-teman ikut di BEM fakultas tetapi di situ teman-teman nggak bisa berproses, mending teman-teman ikut di BEM, mending teman-teman ikut di himpunan tapi teman-teman bisa berproses full. Itu analoginya seperti itu. Daripada kita melangkah nih dari sini 1 kilo ke depan, tetapi dalam 1 kilo itu nanti kita nggak bisa melanjutkan untuk ke 5 kilo ke depan, lebih baik kita melangkah 1 meter, tetapi dari 1 meter itu kita bisa naik motor sehingga lajunya itu bisa cepat sampai 20 kilo kayak gitu. Contoh analoginya seperti itu. Jadi dipertimbangkan untuk benefitnya, jangan untuk validasinya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, tentang alur birokrasi dan juga pengenalan Ormawa. Selanjutnya adalah part of question. Bagi teman-teman yang mau tanya silahkan untuk komentar di live Instagram. Oke Mas, sambil nunggu pertanyaan nih Mas, ada nggak sih sumber atau sumber itu tentang alur birokrasi yang disediakan agar kita tuh punya panduannya gitu? Kalau setahu saya itu malah belum ada terkait dengan itu. Kayaknya ada itu terakhir itu ketika Masta kayaknya. Masta itu kan ada pengenalan akademik. Kayaknya itu di situ. Dan filenya itu di-share setelah materi itu. Tapi sampai sekarang itu untuk pensosialisasiannya atau kita harus ngecek di mana itu belum tahu juga ya di mana itu. Apa mungkin di websitenya Unimus ada? Itu belum pernah ngecek juga aku terkait dengan hal itu. Mungkin nanti bisa teman-teman cek di websitenya Unimus, atau kalau udah ada coba ditanyain ke prodinya masing-masing atau ke fakultasnya melalui BEM fakultasnya atau himpunannya masing-masing. Kayaknya nanti pastinya akan ada kok itu. Jadi sel dari 24 sel, 1 sampai 10 menurut kakak seberapa relevan sih Ormawa di era sekarang? 10. Karena aku tadi kan ngomong bahwa tergantung kita masing-masing. Kalau kita bisa manfaatin Ormawa itu secara langsung atau keseluruhan, menurutku 10 akan relevan di situ. Karena gini, tapi kembali lagi ke kita ya, kalau kita nggak bisa manfaatin, otomatis yang terjadi itu nggak akan ada nilainya sama sekali kita ikut Ormawa. Tapi kalau ada, coba teman-teman nanya bandingin teman-teman yang udah ikut Ormawa dari semester 1 hingga semester 6, beda nggak dengan teman-teman yang belum pernah ikut Ormawa sama sekali? Dari segi pemikiran, gaya komunikasinya, mungkin dari sopan santunnya dan lain sebagainya, itu mesti ada perbedaan. Dan mana perbedaan yang terjadi itu tergantung dengan individualnya masing-masing. Bukan berarti yang nggak ikut Ormawa itu jelek atau buruk, bukan. Tapi tergantung dengan bagaimana kita manfaatin. Ada juga kok yang ikut Ormawa tetapi akhirnya mendapatkan kasus. Ada juga yang nggak ikut Ormawa tapi baik-baik aja ada. Tergantung kita memanfaatinya bagaimana. Tergantung sudut pandang mana yang kita lihat. Ibaratkan ketika kita melihat film itu, film mana yang kita sorotin itu. Kalau kita ngelihatnya adalah buruknya, ya yang terjadi teman-teman akan mendapatkan kasus-kasus buruk-buruknya atau cerita-cerita buruknya. Tapi kalau teman-teman yang dilihat adalah baiknya atau orang yang berhasil mendapatkan benefitnya, yang terjadi teman-teman akan melihat banyaknya orang-orang yang mendapatkan benefit daripada ikut Ormawa itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Ketika, bagaimana mahasiswa umum dapat terlibat langsung dalam acara Ormawa? Oke, bagaimana mahasiswa umum di situ ya? Kalau dari aku, dari dulu sebenarnya pengen mahasiswa umum itu hadir ketika raker dulu. Ketika rapat kerjanya BEM fakultas, ketika rapat kerjanya himpunan itu hadir dulu.
Karena dari rapat kerja itu teman-teman bisa menuntut BEM fakultas atau himpunan untuk menciptakan program kerja yang melibatkan mahasiswa umum. Nah, nanti daripada teman-teman mengusulkan, maksudnya teman-teman bisa mengusulkan melalui raker tadi. Ketika dalam setengah periode itu teman-teman nanti tidak ada keterlibatan padahal waktu raker itu sudah disahkan, teman-teman bisa menuntutnya lagi ketika RTP atau rapat tengah periode. Ketika nanti di RTP belum diindahkan lagi, teman-teman bisa menuntutnya lewat Mubas. Jadi fasilitas yang ada untuk kalau teman-teman nggak pengen ikut struktur organisasinya, tapi teman-teman pengen terlibat di situ, silahkan itu semuanya diusulkan ketika raker nanti. Karena ketika raker nanti benar-benar teman-teman diberikan leluasaan untuk mengkritik, memberikan masukan, lalu untuk menuntut teman-teman di situ, teman-teman diberi keleluasaan untuk di situ, gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Udah ada 6 pertanyaan. Pertanyaan ke-6 dari Dini ANDRN. Bagaimana cara mahasiswa dapat memberikan masukan dan saran kepada BEM di Unimus? Bagaimana mahasiswa ya? Mahasiswa umum berarti mau memberikan saran ke BEM Unimus tadi. Iya, betul. Sebenarnya jalurnya banyak banget kan. Jalur yang biasanya mungkin kalau jalur yang paling simpelnya kita tegur langsung atau kita beri masukan langsung. Kalau itu, tapi ada jalur formalnya kayak kita melalui, biasanya di BEM itu akan ada evaluasi bulanan. Mereka akan nge-share link, mereka akan memberikan akan mengadakan pertemuan dengan mahasiswa umum. Nah, itu bisa dilakukan untuk kita nanti memberikan masukan di BEM-nya. Terus yang paling penting jalur formalnya adalah itu tadi melalui rapatnya BEM, RTP-nya BEM, rakernya BEM, mubesnya BEM, itu paling penting. Karena di situ mahasiswa umum itu kita butuhkan. Tapi yang terjadi kalau kita lihat nih di Unimus ini, jarang banget sekarang kita melihat mahasiswa umum itu hadir secara sukarela itu di rakernya BEM, di RTP-nya BEM. Bahkan ketika kemarin saya melihat saja ketika ada sidang umum 2, sidang umum 1 itu di situ nggak serame dulu gitu. Yang mahasiswa itu berbondong-bondong untuk hadir di sidang umum hanya untuk memberikan masukan-masukan ke BMKM. Itu udah nggak ada yang kayak dulu lagi. Nah, itu yang sekarang kita rindukan sebenarnya kalau kita di organisasi. Kita rindukan teman-teman mahasiswa umum ini berbondong-bondong untuk mengevaluasi BMKM, berbondong-bondong untuk mengevaluasi BEM fakultas atau himpunan. Kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu, tahun 2021 kalau nggak salah, itu banyak mahasiswa umum waktu itu yang masih sidang umum, masih sering ikut sidang umum, sering ikut RTP, sering ikut raker, itu banyak banget di situ. Dan itu yang ditunggu teman-teman BEM. BMKM pun saya yakin menunggu itu karena masukan-masukan itu yang sangat diperlukan. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-7 dari gimana cara baca namanya? FRYTLE.1. Bagaimana cara mahasiswa umum dapat terlihat dengan BEM di Unimus? Dapat terlibat mungkin atau terlihat? Terlihat di BEM. Maksudnya gimana ya? Bagaimana mungkin terlibat mungkin. Oh, mungkin terlibat. Coba kita cari. Oh iya, boleh. Maaf ya untuk pertanyaan yang tadi kita skip. Lanjut pertanyaan dari Lailians _. Menurut kakak gimana sih cara agar tujuan-tujuan awal kita masuk ke Ormawa itu tercapai? Oke, tujuan agar teman-teman masuk ke Ormawa itu tercapai itu tadi. Jadi yang pertama itu tadi ketika teman-teman kan stepnya kan teman-teman udah punya nih tujuannya, udah punya tujuan, teman-teman masuk. Ketika teman-teman masuk itu kan pasti ada kendala-kendala tadi ya. Teman-teman ketika masuk itu fokusnya adalah ke tujuan awal. Jangan fokusnya itu biasanya udah nyebar di situ. Fokus karena di situ nggak ada teman untuk ngobrol, fokus di situ karena teman-teman diasingkan karena mereka punya circle-nya masing-masing. Fokus di situ teman-teman karena di situ mungkin omongan atau masukan-masukan dari teman-teman nggak pernah diindahkan dari ketua BEM-nya atau dari departemen-departemennya. Nah, biasanya akan terpecah seperti itu. Nah, yang paling penting adalah kita fokus ke tujuan awal kita. Ketika tujuan awal kita untuk A, ya mau nggak mau ke depan alasan kita itu harus A terus.
Contoh, ketika tujuan kita nih untuk public speaking, tapi suatu saat kita didapat tawaran untuk jadi MC, tapi kita nggak sama sekali belum pernah ikut MC. Nah, pasti kan kita akan nolak. Tapi kembali ke tujuan awal, oh ya public speaking tujuan awalku, berarti aku harus bisa berani untuk belajar jadi MC. Berarti akhirnya dia menjadi MC kayak gitu. Nah, itu yang paling penting sekarang itu ketika kita ikut BEM atau organisasi manapun, yang paling penting alasan-alasan apapun harus dilandasi dengan tujuan-tujuan awal kita untuk masuk di sana. Gitu. Oke, lanjut dari pertanyaan dari Hadinata.al. Spill dong Kak, gimana proses pemilihan pengurus BEM-nya? Oke, proses pemilihan pengurus BEM karena kemarin ini juga BEM baru ya. Jadi untuk kemarin ini sistemnya sebenarnya nggak jauh-jauh beda dengan BEM-BEM yang udah terbentuk. Kita bagi menjadi dua, ada fungsionaris dan juga ada staf muda. Untuk fungsionaris kita pilih dari jalur pendaftaran awal atau jalur penarikan. Boleh penarikan dari kepala departemen, penarikan dari gubernur atau penarikan dari wakil gubernur. Itu untuk fungsionaris biasanya kita untuk fungsionaris khususnya untuk kepala departemen kita ambil jalur seperti itu karena nggak pengen kita di BEM yang baru ini ada kekosongan daripada hal-hal yang kira-kira harus diisi. Terus untuk fungsionaris lainnya juga bisa kemarin kita oprek, ada beberapa yang kita oprek. Lalu untuk staf muda memang full kita oprek dengan mekanisme setelah fungsionaris jadi baru staf muda kita adakan open recruitment dengan spesifikasi tertentu. Kita buat pamfletnya mereka harus apa, terus dengan mekanismenya ada wawancara, terus ada kalau kemarin itu wawancara, lalu setelah wawancara itu kayaknya ada magangnya per departemen itu ada penugasan kalau nggak salah, dari Kominfo itu ada penugasan, terus dari departemen lainnya itu ada penugasan juga kayaknya. Terus nanti mereka harus membuat rencana untuk pilot project. Nah, dari pilot project itu teman-teman poinnya adalah bisa mengenal satu sama lain dan bisa menanggapi sifatnya satu sama lain dengan perbedaan sifat di situ. Karena kan staf muda ini kita sasarkan untuk teman-teman semester 1. Teman-teman semester 1 itu pasti masih membawa sifat dari SMA-nya masing-masing. Di situ biasanya yang organisasi itu akan kacau di situ di awal itu. Makanya kemarin kita adakan pilot project itu untuk teman-teman saling mengenal sifatnya, mengenal perilakunya, mengenal cara berpikirnya melalui pilot project itu. Nah, terus setelah itu nanti untuk staf muda kita magangkan selama 3 bulan. 3 bulan itu kita magang. Nah, ini untuk BEM FSTP kan sebentar lagi staf mudanya dilantik tuh karena udah RTP. Terus untuk fungsionaris kita lantik di awal periode, semuanya seperti itu. Nah, dari staf muda selama magang 3 bulan itu kita pantau melalui indikator-indikator yang ada. Indikator mulai dari keaktifan, terus kita pantau dari mereka untuk ikut andil dalam prokeran, kedisiplinan, tanggung jawabnya, itu kita pantau selama 3 bulan itu. Nah, setelah nanti 3 bulan BPH dan fungsionaris akan rapat tertutup. Rapatnya itu akan menghasilkan staf muda ini diterima, bersyarat atau ditolak. Nah, dari 3 hal itu yang nantinya akan kita pertimbangkan ketika mereka akan dilantik. Gitu. Untuk alur penerimanya seperti itu kemarin. Oke. Lanjut ke pertanyaan dari Baby Frons. Bagaimana cara BEM FSTP mengadvokasikan kebijakan yang pro mahasiswa? Oke, dari pengadvokasian di BEM FSTP ini dari bidang advokasi itu punya banyak proker ya, yang memang fokusnya bidang advokasi ini, departemen advokasi ini fokusnya adalah untuk pengadvokasian. Mereka punya ekspresi aspirasi, mereka punya yang penyebaran angket itu kalau di advokasi suara mahasiswa. Mereka punya proker-proker yang semua jalur diambil gitu. Jalur offline-nya ketika mahasiswa nggak pengen online, jalur offline-nya ada. Ketika mahasiswa di offline itu nggak bisa ngisi atau mungkin waktu penyebaran angket mereka tidak masuk, mereka punya jalur online. Jalur online-nya mereka nggak bisa ngisi karena mungkin
ada kendala lain sebagainya, mereka punya sarasehan. Sarasehan ini langsung mahasiswa menyampaikan kepada dekanat terkait dengan hal-hal yang harus dikritisi itu apa. Jadi semua jalur di bidang advokasi kalau di BEM FSDP periode ini itu semuanya diambil, dan itu menurutku yang bagus sekarang karena pengadvokasian itu adalah unsur yang paling penting untuk di BEM, apalagi di BEM fakultas dan di BMKM itu paling penting di situ. Ya mungkin segitu aja ya guys, segmen part of questionnya. Mungkin dari Mas Afif ada closing statement. Oke, pesan aja sih untuk teman-teman semuanya yang baru mau berorganisasi atau yang sekarang udah mencoba organisasi, yang kira-kira sekarang merasa bosen atau tidak cocok di organisasi tersebut. Nah, pesannya untuk teman-teman, ayo bareng-bareng teman-teman fokus dengan tujuannya awal untuk masuk di organisasi, jangan sampai terpecah belah, apalagi terpecah hanya gara-gara faktor eksternal, faktor gara-gara teman-teman mungkin dihasut, faktor gara-gara teman-teman sekarang baru marak-maraknya sekarang itu politik kampus. Jangan teman-teman fokus dengan hal-hal seperti itu, tapi fokus dengan tujuannya. Anggap saja adanya dinamika politik kampus ini adalah untuk kita berkembang masing-masing. Kita bebas untuk memilih mau di mana kita berorganisasi, mau di mana kita belajar, dan mau di mana kita untuk berdiskusi. Yang penting kita fokus dengan organisasi kita, dan sebaik-baiknya orang adalah orang itu yang bermanfaat. Wih, keren banget nih closing statementnya. Oke, saatnya aku untuk menyampaikan kesimpulan dari Bravo kali ini. Jadi, organisasi mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM berperan penting sebagai wadah aspirasi dan representasi mahasiswa, mengerti alur struktur dan fungsinya, dan dapat membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat aktif baik melalui keanggotaan organisasi, seleksi pengurus, atau partisipasi dalam kegiatan BEM. Sementara itu, memahami alur birokrasi kampus yang bisa diakses lewat berbagai sumber informasi dan dibantu organisasi mahasiswa bisa memudahkan mahasiswa menyelesaikan urusan administrasi dan menjaga hak serta kewajibannya. Intinya, memahami keduanya menunjang partisipasi aktif mahasiswa, menjaga hak dan kewajiban, serta memperlancar urusan di kampus. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu saja Bravo pada kali ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.